نور الإيمان ونور صدورهم بالمعرفة والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوسيلة الأدمى في نيل الغفران. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوات الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah SAW. Bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, sidang salat subuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita di tengah-tengah gerimis kita masih mampu menggerakkan kaki kita untuk sholat berjamaah semata-mata patuh pada Allah SWT yang akan memberikan pahala yang demikian berlimpah pada saat subuh ini. Salawat dan salam disampaikan oleh uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengemban risalahnya nggak kelak di akhir zaman. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, tema yang diberikan kepada saya itu adalah menyikapi musibah dari kesedihan menjadi pahala penggugur dosa. Alhamdulillah. Ini hadis-hadis ini banyak, kelihatannya Ustadz Luqman itu mengambil dari beberapa hadis ya. Di antaranya itu hadis itu mengatakan, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa musibah kepada seorang muslim min nasabin, dari kepenatan, capek. Orang dakwah itu capek. Orang habis bekerja harus sholat capek, malam-malam bangun, itu dalam kecapean, ya. Penat. Wala wasabin, dan sakit. Wasabin itu sakit, demam dan sebagainya, itu wasabin. Wala hamin, dan gundah. Suatu saat kita akan merasakan kegundahan. Ada sesuatu yang nggak bisa kita capai, gundah kita. Ada sesuatu yang ditargetkan tidak tercapai, gundah kita. Wala husnin, kesedihan, sedih Pak. Ya. Anak ada kabar sakit, sedih. Sementara kita nggak bisa menaiknya jauh, sedih. Wala adin, sakit yang rasa sakit, bukan sakit demam dan sebagainya, rasa sakit, ya. Sandung batu, ya, kena paku, ya. Lagi apa? Ya seperti itu, sakit, ya. Wala hamil. Hatta saukin yusakuha, sampai duri yang kecil itu nusuk di tubuh kita, rasa sakit dari hanya duri. Hatta yusaku saukuha illa kafarallahu, kecuali Allah akan menghapuskan apa? Khotoyahu, dosa-dosanya. Ini jadi seorang muslim itu memang hebat. Orang muslim itu kalau dapat kenikmatan dia bersyukur, kalau dia itu dapat musibah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku serahkan semuanya, itu milik Allah dan terserah Allah. Itulah kehebatan seorang muslim, seorang yang beriman. Orang iman. Bapak yang muliakan, Bapak Ibu yang muliakan, apa itu musibah? Al-musibatu, musibah itu adalah wahya kullu syai'in, segala sesuatu yusibun nas, yang menimpa kepada manusia, segala sesuatu yang menimpa kepada manusia, ma la yarhabuna fih, yang manusia itu tidak menghendaki. Jadi musibah itu segala sesuatu yang menimpa kepada manusia dan manusia tidak menghendakinya. Wajar kalau orang semacam ini kemudian ada yang nggak suka, bahkan ada yang mengumpat-ngumpat. Mengumpat-ngumpat. Ini kenapa demikian? Bagi seorang muslim itu musibah itu akan menghapus dosa, ya. Tapi bagi seorang yang tidak beriman, itu adalah musibah, itu adalah bukan cobaan, ya, tapi azab. Musibah itu bisa datang kepada fardiyah, datang kepada individu-individu. Rasa sakit, ya, individu, ya. Nah, kemudian sakit, sedih, itu individu, sifatnya individu. Nah, orang semacam ini dalam keadaan kena musibah, kena cobaan, kalau orang yang beriman. Yang kedua, bisa menimpa kepada masyarakat. Banjir, rame-rame banjir. Kalau di negara mana itu? Negara yang jauh sana itu, Amerika Ngidul. Banjirnya bukan air, banjirnya kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu. Tapi ketika ditanya, banjir kok kayu gelondongan, itu bukan hasil tebangan, bukan deforestasi, itu bukan penggundulan hutan, itu roboh dengan sendirinya. Loh, kok ada tulisannya Pak? Oh, itu bukan tulisan, itu jamur. So, di negara yang di Amerika itu ngidul sedikit, kalau di Indonesia enggak. Indonesia itu semuanya itu kebahagiaan nomor 1 di dunia itu. Ya soalnya gitu tadi. Kayu aja bisa nulis jamur angka 8, angka 9. Ya kebahagiaan, Masya Allah. Masyarakat kita hidup di masyarakat, musibah di masyarakat. Masyarakat seperti apa? Masyarakat yang jauh dari kehidupan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah perlahan-lahan ya kita itu hidup di masyarakat yang Islami. Kita syukuri Pak ya. Kakak saya itu dari Kalimantan, kalau ke sini itu kagum, senang dengan kehidupan di sini. Yang kedua, yang ketiga, musibah itu kepada suatu negara. Negara yang penguasanya abai terhadap masyarakat. Tidak menuntun, tidak menjaga akidah masyarakat. Tidak menjaga akidah rakyatnya. Ini musibah. Tidak menjaga keimanan. Ini musibah. Yang wujudnya itu adalah Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa musibah ini ya, ini sudah terjadi sejak awal manusia diciptakan. Wa id qulna wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula ruhudan minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kamu tinggal di surga ini. Tadi kamu ujian bersama, diuji dengan masalah, dengan malaikat, dengan iblis,
diuji. Ternyata Adam yang lulus. Kata Allah SWT, kun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawj. Tinggallah kalian di surga. Makan semua yang kamu sukai. Semuanya. Silahkan dipilih yang kamu suka. Tapi titip satu, jangan kamu dekati satu pohon. Wala taqraba hadis syajarah fatakuna minal dzalimin. Kamu akan menjadi orang yang zalim ketika mendekati pohon itu. Tapi namanya manusia. Dari dulu sampai sekarang kepengen nyoba-nyoba ini apa sih? Iblisnya senang ganggu, ya. Pak Rojahumma, kemudian iblis apa? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulam minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Fa azzalahuma asyaitanu wa akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian syaitan mengganggu sehingga Adam itu terganggu mendekati pohon itu dan makan buahnya. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulna bitu jami'a. Keluar dan kamu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Itu ketentuan dari Allah dulu. Kecuali orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Adam itu dikeluarkan dari surga itu tidak dilepas begitu saja, tapi diberi bekal. Diberi bekal. Nah, orang yang mengikuti bekal itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang wal wajnu yauma idinil haq. Timbangan itu nanti yauma idinil haq. Pada waktunya nanti timbangan amal itu hak, benar. Faman saqulat mawazinuhu, dan orang-orang yang timbangannya amal kebaikannya itu berat, faulaika humul muflihun. Orang itu adalah orang yang beruntung. Adam dikeluarkan dari surga, dipisahkan antara Hawa dengan Adam. Satu sirah mengatakan itu antara gunung Himalaya, ya. Satu di tempat sini, satu di tempat sini. Maka Adam itu mencari istrinya 300 tahun dicari Hawa oleh Adam alaihissalam. Menangis Adam berdoa mencari istrinya. Rabbana ya Rabbana, ya Allah Rabbku, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Saya Pak, kita bareng-bareng coba ikut Nabi Adam dulu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana ya Rabb, wahai Tuhanku, dolamna anfusana, sungguh kami sudah melakukan kezaliman. Wong disuruh tidak mendekati aja nggak boleh, ya. Itu aku malah makan bukanku dia. Dolamna anfusana, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa ilam tahfilana, kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah, sungguh aku ini orang yang khasirin, yang rugi. Ini mencari selama 300 tahun baru ketemu
di satu bukit di Mekah, namanya Bukit Arafah. Kelihatan oleh Adam, loh itu ada perempuan, siapa itu, didekatinya ternyata Siti Hawa. Maka ketemulah di Bukit Arafah, makanya namanya Bukit Arafah, bukit ketemu, bukit melihat. Ketemulah di sana, kemudian di sana berkangen-kangenan Nabi Adam dengan istrinya, beranak pinak, punya anak, tinggal di satu tempat di Mekah namanya Jeddah. Kota namanya Jeddah. Kenapa namanya Jeddah? Jeddah itu artinya Mbah Putri, apa itu? Eyang Putri, Jeddah. Kalau eyang kakung namanya Jid. Jadi tempat di sana, kota itu adalah kota tempat tinggalnya Jeddah. Tempatnya eyang putri di sana, Siti Hawa di sana. Beranak pinak di sana. Punya anak namanya Qabil dan Habil. Jadi setiap punya anak Nabi Adam itu kembar. Qabil keluar duluan baru Habil. Jadi Qabil adalah kakaknya Habil. Qabil kakaknya Habil. Qabil kerjaannya menjadi petani. Habil itu peternak. Ya. Punya anak lagi, kembar lagi perempuan. Ya. Akilah dan Labudah. Labudah kakaknya, Akilah adiknya. Syariat waktu itu anaknya yang adiknya itu kawin dengan kakaknya, dan kakaknya kawin dengan adiknya yang perempuan. Dulu syariatnya begitu. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi Pak, itu dari nasakh. Nikah. Apa yang terjadi? Qabil melihat istrinya Habil kok cantik banget, ya istrinya Habil itu. Aku tuh kepengennya itu, tapi kok syariatnya nggak boleh. Nah inilah orang semacam itu ya. Tunduk pada syariat yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu susah. Padahal cerita tentang surga itu makanan setiap hari di keluarga itu. Karena apa? Nabi Adam alaihissalam itu pernah hidup di surga. Diceritakan pada anaknya setiap hari, makanan setiap hari. Tapi syaitan itu lebih pinter. Setan itu pinter. Maka apa? Qabil tergoda dengan rayuan setan, apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban. Qabil sayang dengan hasil pertaniannya, maka yang dikorbankan oleh Qabil adalah sesuatu buah-buahan yang busuk-busuk gitu ya. Habil mempersembahkan peternakannya berupa gibas. Ditaruh gibas di gunung, ternyata pagi hari gibas itu tidak ada, dan Qabil utuh apanya? Buah-buahannya, korbannya itu utuh. Nah, kemudian apa diterangkan oleh Nabi Adam? Kalau begitu Habil itu diterima korbannya, kamu itu ditolak karena kamu itu tidak ikhlas. Perbuatan Qabil semacam itu, Habil semacam itu membuat kecemburuan Qabil itu semakin meningkat. Maka suatu saat Qabil berpikir bagaimana itu aku menghabisi adikku ini. Maka kemudian pada suatu saat Habil dibunuhnya oleh Qabil. Ini sesuatu musibah kepada keluarga. Keluarga yang kena musibah itu bermacam-macam. Bisa istrinya itu nujus. Istri nujus itu musibah. Bisa keluarganya tidak sakinah, itu musibah. Musibah. Inilah Qabil dibunuh. Begitu dibunuh, Habil dibunuh, Qabil kebingungan. Dipanggulnya adiknya itu, mau diapain ini sudah mati. Ternyata Allah kemudian memberi pelajaran melalui burung gagak. Berantem burung gagak ya. Burung gagak berantem, kemudian satu kalah mati. Ternyata burung gagak itu bikin lubang, kemudian dikubur. Nah, itu Allah memberikan pelajaran. Maka
kita sebagai manusia, sebagai orang yang zuhud, itu apapun pelajarannya itu kita ambil. Jangan melihat siapa yang memberi pelajaran. Ini sekarang itu banyak orang yang memilih-milih, kalau bukan itu nggak mau. Itu apa itu? La tandur makila. Jangan perhatikan apa yang dia undur makola wala tandur undur makola wala tandur mankila. Undur makila wala tandur mankola. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau pelajarannya bagus, ambil. Kalau pelajarannya tidak bagus, itu sudah diambil. Makanya seorang yang ngaji itu, orang yang ngaji itu, yang pertama dari rumah itu, otak ini dikosongkan. Taholi, kosongan otak. Jangan melihat siapa yang memberi pelajaran, jangan melihat siapa dari kelompok mana, kosongkan. Kemudian apa? Tahali, masukkan apa yang menjadi pelajaran itu yang dikatakan oleh ustadznya itu apa? Tahali, masukkan. Kemudian tajali, baru disaring-saring. Oh, yang ini pelajaran ini bagus, ini ayatnya bagus, uraiannya bagus, benar. Kalau yang ini cuman lagi guyon karena apa? Karena orang ngantuk. Itu seperti itu. Ya. Tajali, disaring-saring. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah terjadi. Awal manusia sudah terjadi seperti itu. Seperti itu. Maka bagaimana kita menyikapinya itu? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh benar-benar aku pasti, kata Allah SWT, akan mencoba kalian dengan apa? Rasa takut. Rasa takut. Berjihad itu merasa takut, Pak. Jihad rasa takut. Dakwah itu ada rasa takut. Itu ujian. Minal khauf wal ju', dan rasa lapar. Walju'i wa naqsi minas samarati, dan kekurangan. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal, dan kekurangan amwal, harta. Wasamarat, dan apa namanya itu, buah-buahan. Wa basyiri sabirin, dan berilah tahu kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar gimana? Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang ketika mendapat musibah dia menyerahkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang muflihun, orang yang beruntung. Tapi kalau orang kemudian mendapatkan musibah malah memaki-maki, ya. Aku sudah berusaha kayak gini, enggak kaya-kaya. Dia cuman kayak gitu udah kaya raya. Dia itu begonya luar biasa, jadi menteri. Itu mengumpat-ngumpat, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai Ummu Salamah itu istri Rasulullah, janda istri Rasulullah dari jandanya Abu Salamah. Abu Salamah itu ketika perang Badar, ya, dia kena luka-luka, kemudian sakit, meninggal. Apa Ummu Salamah menceritakan, ya, Ummu Salamah itu tadi Hindun bin Umayyah, itu sebut dengan Ummu Salamah karena suaminya dulu namanya Abu Salamah. Dia meninggal, kemudian Rasulullah melihat ini orangnya orang taat, orang baik maka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah itu menceritakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, ma min muslimin, tidak seorang muslim, yusibu, yang tusibu
dia mendapatkan musibah, bimusibatin, dengan suatu musibah, ya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, seorang muslim kena musibah, kemudian dia mengatakan, kama amarullah ta'ala, seperti yang diperintahkan Allah SWT. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang muslim yang kena musibah, kemudian dia itu mengatakan sesuatu yang diperintahkan Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma qala, kemudian dia melanjutkan, Allahumma rzinni fi musibati. Ya Allah, jadikanlah musibah ini, berikanlah musibah ini, gantikan dengan berikan dengan musibah ini pahala yang besar bagi Allah. Masih bi musibati. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, dengan musibah ini engkau memberikan pahala kepadaku. Wa ahlif li biha khairun minha, dan aku minta kepadamu ya Allah, gantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ini Ummu Salamah. Faqalat, kemudian dia melanjutkan, kata Ummu Salamah, falamma tuwaffa Abu Salamah, ketika Abu Salamah suamiku dari perang Badar sakit kemudian meninggal, kata Ummu Salamah, tsumma qultu, semuanya aku mengatakan sesuatu, kama amara Rasulullah SAW, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma rzuqni bi musibati wa ahlifli, dan gantikanlah khairum minha, gantikanlah sesuatu yang lebih baik dari Abu Salamah itu. Fa ahlafallahu khairan minhu, dan Allah mengganti Abu Salamah dengan orang yang lebih baik dari Abu Salamah keimanannya. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi orang yang kena musibah, kemudian dia itu berdoa pada Allah, ya Allah, dengan musibah ini berikan pahala kepadaku ya Allah, dan gantikan yang lebih baik dari musibah ini. Ummu Salamah berdoa seperti itu, mendapatkan ganti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, penggantinya Rasulullah SAW. Ini apa namanya? Musibah. Dulu almarhumah istri saya, waktu awal-awal di sini, tahun 87-an ya, 7 atau 88 ya, 88, tinggal di sini. Mau keluar malam-malam pipis, lah itu kolamnya kan deket sama itu. Kolam itu itu kan deket sama kamar tidur. Bangunin malam-malam, Mas, aku anterin mau ke belakang. Ngapain? Mau pipis. Kamu di rumah. Aku takut. Saya tanya, takut itu yang paling takut sekali itu apa? Akibatnya apa? Yang paling takut sekali itu apa? Apa, Mas? Mati. Mati. Kalau takut dengan mati, ya selamanya seperti itu. Seperti itu. Mati itu tidak usah takutin. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Sejak itu tuh berani alhamdulillah. Jadi ketakutan yang berlebihan itu menyebabkan kematian kalau itu terjadi benar-benar ya. Alhamdulillah ya. Jadi apa kata Rasulullah SAW ya, pada Aisyah? Aisyah menceritakan, kata Aisyah, sami itu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa orangnya yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka ketemu dengannya. Saya itu cemburu, saya itu gundah, bisa nggak seperti Ustadz Yazir ya, yang dari Jawa Karyan itu. Masya Allah, dia di rumah sakit
di rumah sakit, alam barzah sudah diketahuinya. Dia ceritakan. Coba aku di video ini tuh diceritakan. Alam barzah diceritakan. Dia senang sekali dengan itu. Masya Allah ya. Ada viral itu kan. Saya itu cemburu bisa seperti dia apa enggak ya? Dia senang ketemu dengan Allah. Masya Allah. Allahumma fillahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Pahalanya luar biasa. Man ahaba liqa Allah, ahaballahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, kematiannya itu diridhoi oleh Allah, Allah suka ketemu dengan dia. Wa man karaha liqa Allah, karahallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak suka, benci dengan pertemuannya dengan Allah, Allah akan tidak suka dengan orang semacam ini. Mati itu pasti. Pasti itu tidak perlu ditakuti. Ada dua ketakutan dalam kematian. Orang yang mati karena takut dengan mati. Aku meninggalkan anak keluarga, meninggalkan batan indah, takut dengan itu. Takut dengan itu. Ini tidak tercela. Karena ini adalah insting manusia, itu tidak tercela. Tapi kalau orang takut mati karena hubud dunia, senang dengan kehidupan dunia, senang dengan keramaian dunia, itu yang tercela. Senang tidak mau meninggalkan dunia, itu orang yang tercela kematiannya karena lemahnya iman. Apa kata Aisyah ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak suka ketemu denganku, maka Allah tidak suka ketemu denganmu. Fakultu, kemudian aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akarihatul maut ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu takut dengan mati? Orang-orang yang benci kematian, apa orang itu takut dengan mati? Wa nahnu, dan kami semuanya, kulluna, kami semuanya itu karahiyatul maut, takut dengan kematian. Apa kata Rasulullah? Laisa kadzalik ya Aisyah. Bukan begitu Aisyah. Aisyah bukan seperti itu. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Orang yang meyakini adanya Allah, mengenal surga dan neraka, orang yang meyakini yang ghaib. Orang yang apa? Yang ucapannya la ilaha illallah, benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap malam kita mau tidur mengucapkan itu. Tiba-tiba ada perayaan anaknya Allah, suruh ikut-ikutan. Ini musibah negara, Pak. Ada perintah, ada anjuran. Ayo kita rame-rame itu. Kenapa rame-rame? Allah punya anak. Kita nggak usah yakin, tapi ikut rame-rame aja. Musibah. Apa kata Aisyah? Kami semuanya takut dengan itu ya Rasulullah. Tapi Allah atau Rasulullah menjawab, laisa kadzalik ya Aisyah, bukan seperti itu Aisyah. Innal mu'minina, orang-orang mukmin, idza busyira, ketika dikabarkan kepada mereka, ridwanullah wa rahmatuhu, bahwa Allah meridhoi dan merahmati, wa jannati, dan dikabarkan jannah, ahabba liqallahu ta'ala wa haballahu liqa'ahu. Orang yang ketika dikabarkan kepada orang mukmin tentang jannah, tentang surga, tentang ridhonya Allah,
tentang rahmatnya Allah. Dia kepengen ketemu dengan Allah SWT. Maka Allah suka dengan orang yang seperti ini, ketemu dengan orang semacam itu. Wal kafiru, dan orang-orang kafir, idza busyira laknatullah, ketika orang kafir diberikan kabar tentang laknat Allah, ketika diberikan tentang nerakanya Allah, azabnya Allah, karoha liqa Allah, kemudian dia itu benci, tidak mau, aku nggak mau mati. Orang semacam ini orang yang Allah tidak suka ketemu dengan orang semacam ini. Makanya Rasulullah dalam satu hadis lagi dikatakan, ya, yusikul umam, dari As-Sauban ini, sahabat Nabi namanya As-Sauban, dia menceritakan, sami itu Rasulullah SAW yusikul umami antada alaikum, mengerubut umat, antada alaikum, seperti orang mau makan kalian, kama antadakan akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang yang berebut makanan di tampah itu. Jadi kalau orang Arab itu, Pak, ya, kalau makan itu bareng-bareng, itu ada tampah itu akan bareng-bareng, senang. Dan orang yang berebut seperti itu, kama antadakan akalatu ala qas'atiha, waqila qailun, dan sebagian orang bertanya pada Rasulullah, amin kilatin yaumaidin ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami dikerubutin bangsa-bangsa yang lain, kenapa dikerubutin orang-orang kafir, apakah kami itu waktu itu kecil ya Rasulullah, jumlahnya sedikit? Rasul menjelaskan, bal antum yaumaidin kasir, pada waktu itu kamu banyak sekali. Sekarang jumlahnya ada berapa? Hampir 2 juta, dari 2 miliar, dari 6 miliar umat Islam. Tapi untuk main-mainan, untuk main-main. Bal antum yaumaidil kasir walakinakum busaun, tapi kalian seperti buih, seperti sampah. Nggak ada keberanian mengatakan yang hak aja, nggak berani. Busaun, sampah, kausaisail, seperti sampahnya yang hanyut oleh air hujan. Watangzi'u fi qulubihim aduwakum mahabarikum, dan diambil ketakutan dari musuh-musuh kalian, orang-orang kafir. Rasa takut pada kalian itu diambil oleh Allah SWT. Kemudian Allah berikan apa kepada kalian itu? Wahan, diberikan wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan itu? Hubudunya wa karohiyatul maut, kalian senang dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia kamu suka, berpesta pora, senang healing gitu. Senang seperti itu, ya, dengan kayak gitu. Wa karohiyatul maut, dan takut dengan kematian. Ini yang menyebabkan kalian itu tidak ada wibawa seperti dulu. Dulu zaman Khalifah Abdul Hamid, ya, orang Perancis mau mengadakan opera. Opera itu melecehkan Rasul. Opera itu melecehkan Rasul. Kemudian Abdul Hamid bilang, terusin aja. Tapi nanti aku akan kirimkan pasukan ke Perancis, silakan dihadang. Berantem kita. Itu Raja Perancis itu takut. Dihentikan itu. Dihentikan mau mengadakan opera itu. Di Perancis, Raja Perancis takut. Louis takut. Buat opera ini mau pindah ke Inggris. Di Perancis nggak boleh. Karena orang Sultan Abdul Hamid mengatakan kalau mengadakan melecehkan Rasul,
kami akan mengirimkan pasukan. Wah, coba. Rasul dilecehkan. Itu pasukan yang bergerak. Berwibawa. Sekarang untuk main-mainan. Rasul digambarkan kayak babi, ya. Mukanya Muhammad, ditulisnya Muhammad. Insyaallah. Menyakitkan sekali. Kenapa semacam ini? Kita tidak ada perlindungan. Tidak ada pelindung. Tidak ada pelindung sampai sekarang. Iran bisa ngantemin itu karena punya kemajuan sendiri. Ini ya. Pindah ke Inggris. Di Inggris rajanya dibilangin, dipanggil rajanya Sultan Hamid. Panggil rajanya. Dihentikan apa enggak ini? Kami menghormati kebebasan di negeri kami, kata Raja Inggris. Kami menghormati kebebasan. Silakan kebebasan dilakukan di negerimu, tapi kalau sudah menyentuh akidah, menyentuh pelecehan pada akidah, maka kami akan kirimkan pasukan ke Inggris. Silakan dicegat pasukan kami akan kirimkan perang dengan Inggris. Inggris takut. Raja Inggris mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang wibawanya sebanding dengan wibawanya Sultan Abdul Hamid. Ini ketika itu. Sekarang seperti apa? Husyaun, seperti yang dikatakan Rasulullah. Kalian itu seperti sampah. Sampah. Ngomong kebenaran aja takut. Ngomong Al-Quran takut. Ngomong tentang sunnah Rasulullah takut. Nah ini husyaun, kahusaisain, seperti sampah yang dibawa oleh air hujan. Dan kamu apa? Kena penyakit namanya wahnun. Orang yang suka dengan gemerlapannya kehidupan dunia dan takut dengan kematian. Ini akan terjadi kepada kita semua. Maka kita akan, kalau musibah itu datang tiba-tiba karena Allah mengendaki itu. Tapi kalau musibah itu dibuat oleh kita, akan kelihatan ya, kerusakan di muka bumi karena perbuatan kalian. Ini yang berbahaya. Maka tanamkan. Maka Rasulullah apa? Ketika Rasul ditawari, itu Muhammad itu maunya apa sih? Kalau dia itu kepengen punya harta, kita kumpulkan harta orang Quraisy. Biar dia itu jadi orang kaya. Kalau dia pengen punya istri yang cantik, pilih 10 Pak. 10 orang cantik di orang Quraisy. Wanita Quraisy yang cantik 10 orang. Silakan milih. 10 orang, Pak. Kira-kira kalau Pak Sigit gimana? Ya udah deh, aku berhenti dakwah deh. Tapi 10 orang itu. 10 orang. Kalau aku pengen jadi pemimpin, jadi raja, bendera kami akan ikut mereka, akan ikut Muhammad. Apa Rasulullah? Rasul tidak menerima itu. Karena apa? Yang mau dilakukan Rasulullah itu belum paham mereka itu. Apa yang akan dilakukan Rasulullah? Bagaimana caranya memimpin Rasulullah, mereka belum paham. Maka yang dipilih Rasulullah dakwah, menjelaskan kepada umat, mendingan dilemparin batu. Itu yang dipilih. Daripada waktu itu dia berkuasa tapi orang nggak tahu apa yang mau dilakukan. Itu Rasulullah. Pak, kita kok bicaranya tentang negara-negara aja, negara kepemimpinan aja. Loh, kok nggak bicara tentang keimanan aja, ketauhidan aja dulu? Itu dulu itu. Loh, negara itu dibentuk, negara itu ada, itu untuk menjaga keimanan, untuk menjaga tauhid, untuk menjaga akidah manusia. Itu.
Jadi jangan dibeda-bedakan, ini dulu, Masya Allah. Betul Rasulullah itu menerapkan bahwa orang yang mau memimpin suatu negara, akidahnya harus beresin dulu, betul itu. Tapi tidak mengabaikan bagaimana nanti Rasul sampai kepada di Madinah sana. Bapak yang saya muliakan, saya masih semangat, tapi waktunya habis. Mohon maaf, nanti disambung pada lain kali. 10 menit lagi. Baru suruh ya. Sampean penak itu, tinggal dengerin. Aku yang mikirin. Baik ya, itu Bapak ya. Jadi akidah umat, akidah itu harus dirapikan dulu ketika Rasul berdakwah. Jadi tahapannya begitu. Akidah dirapikan. Turun syariat, tidak dibeda-bedakan antara syariat dengan akidah. Setelah beliau memimpin di Madinah, jadi ketika berdakwah Rasulullah, awal berdakwah hanya beberapa orang, 40 orang, nyebar yang 40 orang. Kemudian terjadi Syira'ul Fikri, perang pemikiran. Sampai kemudian di Madinah, sampai dia hijrah ke Madinah, berdiri satu negara, tidak ada satu tetes pun darah keluar dari tubuh manusia. Kenapa? Umat sudah paham. Ya Rasul, ya Muhammad, udah kamu aja jadi pemimpin deh. Pemimpin. Kalau yang lain-lain kayaknya gak repot ini. Bujahal apalagi. Jadi pemimpin. Pemimpin Rasulullah jadi pemimpin. Jadi seorang Muhammad di Madinah, dia sebagai seorang Rasul yang menerima wahyu, yang menyebarkan wahyu, juga sebagai seorang pemimpin negara. Ini terjadi di dakwah Rasul. Dakwah Rasul semacam itu. Apa fungsinya? Untuk menjaga ketauhidan manusia, untuk menjaga keimanan manusia. Ini yang Rasulullah lakukan. Dan ini adalah sunnah fi'liyah. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Rasul. Jadi kalau kita mengatakan sunnah, ya semuanya itu tadi. Sunnah fi'liyah dilakukan, yang dilakukan Rasul diikutin. Jangan dipisah-pisahan, yang aku suka aja, yang enak-enak saja. Sholat diperbaiki, ucapan sholat dilakukan. Karena Allahu Akbar, selesai keluar dari masjid, kelakuannya sama, tingkah lakunya sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya diucapkan. Seolah-olah kalau sudah mengucapkan itu sudah dosanya sudah selesai. Di luar sana enggak sholat, ucapan sholatnya sudah hilang. Jadi kalau kita seorang muslim yang sholat benar-benar akimi sholat, tegakkan sholat, maka tidak hanya ucapan sholat diperbaiki, gerakan sholat diperbaiki, tapi ucapan sholat juga dilakukan ketika kita hidup di luar sana, di luar masjid. Demikian, mudah-mudahan ada lagi 10 menit lagi. Ya Pak, cukup ya Pak. Nanti kita sambung lagi pada saat yang lain, insya Allah. Kalau dapat waktu lagi kita sambung lagi, insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.